Perkenalkan, nama saya Michelle Tambunan. Saya kelas 6 yang bersekolah di SD Negeri Impres Tanjung Riah. Saya akan membawakan kisah pahlawan nasional Silas Papare yang bersumber dari buku biografi pahlawan nasional Martin Inday dan Silas Papare. Diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta tahun 1997. Sebelumnya, Dewan Juri yang saya hormati beserta Bapak Ibu Guru dan teman-teman, izinkan saya bercerita. Silas Papare lahir di Serui, Kabupaten Yapen Waropen. Dulu, Serui adalah daerah yang sepi dan tertutup dengan hubungan dari daerah lain. Hubungan dengan dunia luar baru terbuka setelah Belanda masuk ke Irian. Silas Papare adalah orang yang taat beribadah dan dia gemar belajar. Ia bersekolah keperawatan dan kemudian bekerja di bidang keperawatan. Belanda senang dengan pekerjaannya. "Wah, bagus juga pekerjaanmu. Kamu layak bekerja bersama kami sebagai intel dan layak mendapatkan penghargaan." Atas pengabdiannya sebagai intel, ia pun diangkat sebagai tentara. Ada pejuang kemerdekaan yang ditangkap Belanda di Irian. Sebagai tahanan, ia bertugas sebagai penasehat dan kebetulan juga ia sebagai pengajar Silas Papare. Saat Silas Papare sedang bekerja, tahanan tersebut memotivasi Silas Papare bahwa Irian harus merdeka bersama dengan Indonesia. Kemudian Silas Papare pun membentuk partai untuk merencanakan kemerdekaannya. Ini adalah saat yang tepat untuk memerdekakan Irian dari belenggu Belanda. Mari bekerja sama, ajak tahanan tersebut kepada Silas Papare dan kawanannya. Saat mereka merencanakan pemberontakan, rahasia tersebut terbongkar oleh anak buahnya Silas Papare. Belanda pun segera menangkap Silas Papare. "Tidak, dasar pengkhianat, kau tidak mengerti apa yang sedang kau bela," jerit Silas Papare kepada anak buahnya. Silas Papare sudah berapa kali tertangkap dan bebas lagi, tetapi itu tidak menyurutkan semangat juangnya. Rakyat pun membentang Silas Papare untuk tidak dipenjara. "Lepaskan Silas, ia bukan orang jahat. Kami butuh dia sebagai tenaga medis." Karena takut rakyat memberontak, Silas Papare pun dibebaskan. Namun, mau dibawa kemana Silas? "Dia mau dibawa ke Biak, dia sakit hilang ingatan," kata Belanda sambil melotot. Belanda sangat licik. Ia berbohong supaya dapat mengasingkan Silas Papare dari rakyatnya. Silas Papare pun dipindahkan ke rumah sakit Biak. Namun, siapa yang sangka Silas Papare kabur ke Yogyakarta. Di sana, ia membangun Badan Perjuangan Irian untuk membantu pemerintah Indonesia memasukkan Irian dari sebagian NKRI. Tolonglah bantu kami Irian supaya dapat merdeka bersama NKRI. Mohon Silas Papare kepada pemerintah Indonesia. Tenang, pasukan kami ada banyak di setiap provinsi. Kami dengan segenap perjuangan akan membantu Irian. Solidaritas dan kesatuan bangsa menyatukan hati mereka. Selama di Pulau Jawa, Silas Papare menjabat sebagai petinggi negara hingga akhirnya ia pensiun dan berkesempatan hadir di New York pada 1962. Akhirnya ya Tuhan, Irian bisa merdeka bersama NKRI. Setelah perjuanganku yang berat itu, tangis Silas Papare. Dewan Juri, Bapak Ibu Guru, dan teman-teman, perjuangan Silas Papare tidak berhenti di situ saja. Ia masih memimpin di pemerintahan. Dari kisah pahlawan Silas Papare dapat kita ketahui betapa gigih dan teguh hatinya
untuk mempertahankan anak tanah ini. Ia tanpa pamrih membela tanah air. Menurutnya, kegagalan ialah satu langkah menuju keberhasilan. Demikian kisah pahlawan nasional Silas Papare. Terima kasih atas perhatiannya. Dadah.